Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Rokayatun sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu 1. Bella Sukma, 2. Dina Rokayatun, 3. Nugraheni, 4. Riris Kurnianingrum. Adapun topik yang kita bahas yaitu pembentukan karakter melalui nilai-nilai agama. Latar belakang. Pendidikan makin mengalami perubahan mengikuti transisi di segala bidang. Namun, tingkah laku dan moral masyarakat juga ikut mengalami pergeseran. Maraknya kerusakan moral salah satu disebabkan buruknya pemahaman tentang nilai-nilai agama. Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam pendidikan akhir-akhir ini. Karakter seseorang untuk saat ini sangat berbeda jauh dengan apa yang diharapkan. Di masa sekarang ini sudah banyak terjadi merosotnya karakter seseorang dan juga rusaknya moral seseorang seperti kriminalitas, ketidakadilan korupsi, kekerasan pada anak dan pelanggaran. Implementasi pendidikan karakter tidak cukup hanya di lingkungan formal, tetapi juga harus di lingkungan non-formal dan informal. Untuk mewujudkannya, perlu dicari jalan terbaik untuk mengembangkan karakter seseorang. Pendidikan agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia. Permasalahan 1. Apa yang dimaksud dengan karakter dan akhlak dalam konteks Islam? 2. Dasar pembentukan karakter dan akhlak. 3. Pembentukan karakter sebagai tujuan pendidikan nilai-nilai agama Islam. 4. Internalisasi nilai-nilai agama dalam membentuk karakter. 5. Fenomena apa saja yang sedang terjadi terkait merosotnya karakter dan juga rusaknya moral seseorang. 6. Solusi terkait fenomena yang sedang terjadi. 7. Implementasikan nilai-nilai agama Islam dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan 1. Sebagai bentuk pemenuhan tugas pendidikan agama Islam. 2. Untuk membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 3. Untuk pemahaman mengenai terjadinya kesalahpahaman dalam memahami Islam. 4. Untuk memberi petunjuk cara-cara memahami Islam secara tepat, sistematis, terarah, efektif, efisien, dan membawa individu untuk mengikuti kehendak agama. Manfaat. Mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam pembentukan karakter. 2. Untuk mendorong lahirnya manusia yang berkepribadian baik, menarik, beretika, jujur, peduli, dan tangguh. 3. Untuk membentuk masyarakat yang berkarakter agar terciptanya suasana yang kondusif. Pembahasan. Apa yang dimaksud karakter dan akhlak dalam konteks Islam? Karakter dapat dipahami sebagai sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik buruk yang berhubungan dengan norma sosial. Dalam Islam, karakter mempunyai kedudukan penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sedangkan akhlak memiliki makna perangai, tabiat, dan adat istiadat. Beberapa ahli juga menyebutkan pendapatnya mengenai akhlak ini. Di antaranya, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah sifat interpatri dalam jiwa manusia yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang kedua, menurut Ibnu Maskawi, pengertian akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, pengertian akhlak ialah kehendak dibiasakan dan akan menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan. Dasar pembentukan karakter dan akhlak. Di antara ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan karakter dalam Islam ada Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 12-14. Ada beberapa poin dari unsur-unsur pendidikan karakter dari segi materi yang dapat disimpulkan dari Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 12-14 ini yang dijadikan sebagai konsep pendidikan karakter sebagai berikut.
Yang pertama, karakter syukur merupakan salah satu karakter utama yang perlu dimiliki manusia, sikap yang perlu dikembangkan dan dibiasakan karena merupakan kondisi batiniah yang belum selesai sehingga senantiasa perlu diasah dan dibiasakan. Yang kedua, karakter iman dimaknai sebagai kepercayaan yang tinggi terhadap adanya Tuhan yang Maha Pencipta, dibuktikan dengan berbuat sesuai perintah dan tuntunannya serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, karakter berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua adalah sebuah peniscayaan karena tanpa jasa, jerih payah, dan pengorbanan orang tua, seorang manusia tidak mungkin lahir di bumi. Pembentukan karakter sebagai tujuan pendidikan nilai-nilai agama. Orang yang berakhlak atau berkarakter adalah seseorang yang mempunyai nilai-nilai baik dalam jiwanya serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pendidikan dalam nilai-nilai Islam memandang bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah, yaitu 1. Potensi berbuat baik terhadap alam, 2. Potensi berbuat kerusakan terhadap alam, 3. Potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non-fisik. Akhlak selalu menjadi sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam. Prinsip akhlak terdiri dari 4, yaitu 1. Hikmah ialah keadaan di mana seseorang dapat membedakan antara benar dan salah. 2. Syaja'ah atau kebenaran ialah keadaan di mana seseorang melampiaskan atau menahan aspek emosional di bawah kendali akal. 3. Ifah atau kesucian ialah mengendalikan keinginan di bawah kendali akal dan syariat. 4. Ad atau keadilan ialah keadaan yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah di saat melepas atau melampiaskannya. Internalisasi nilai-nilai agama dalam membentuk karakter. A. Konsep internalisasi agama dalam membentuk karakter. Internalisasi adalah sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan strategi internalisasi nilai-nilai agama dalam membentuk karakter. Dengan demikian, internalisasi merupakan suatu proses penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya agar menguasai secara mendalam suatu nilai sesuai dengan standar yang diharapkan. B. Strategi internalisasi nilai-nilai agama dalam membentuk karakter. Teori strategi internalisasi nilai yang populer di kalangan praktisi pendidikan meliputi 1. Strategi keteladanan atau modeling. Keteladanan merupakan sikap yang ada dalam nilai-nilai Islam dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. 2. Strategi pembiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk dikerjakan. 3. Strategi ibrah dan amsal adalah mengambil pelajaran dari beberapa kisah-kisah teladan, fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi baik masa lampau maupun sekarang. 4. Strategi pemberian nasihat, yakni uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seseorang. Fenomena merosotnya karakter dan rusaknya moral. Di era globalisasi saat ini, banyak budaya luar baik yang positif atau negatif masuk ke negara kita dan memberi dampak moral serta perilaku masyarakat. Dampak ini berpengaruh ke hal yang menimbulkan merosotnya moral di kalangan umat manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, moral remaja mengalami penurunan walaupun masih terdapat sebagian remaja yang menjaga moralnya. Hal ini terjadi pada remaja yang mengabaikan aturan yang berlaku dan melanggar aturan norma. Faktor yang mempengaruhi adalah media informasi seperti televisi dan media internet. Solusi terkait fenomena merosotnya karakter dan rusaknya moral. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral dan akhlak yang terjadi di masyarakat, maka solusi yang tepat untuk menanggapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. A. Untuk menghindari salah pergaulan, kita harus pandai memilah dan memilih teman yang baik untuk diri kita sendiri, karena
pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. B. Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama, moral, dan akhlak sejak dini. C. Memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh lingkungan, misalnya kebiasaan merokok, minum beralkohol, dan narkoba. Kebiasaan yang tidak baik akan cenderung lebih mudah dilakukan pada masa sekarang. D. Meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. E. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan baik. F. Mampu memanfaatkan ilmu teknologi dengan baik. G. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan memilih pergaulan yang cocok dengan karakter yang mencerminkan nilai-nilai agama. Implementasi nilai-nilai agama. Masalah moral dan akhlak menjadi persoalan yang banyak menyita perhatian dari banyak kalangan. Moralitas ternyata tidak bisa membanggakan nilai-nilai normatif dan justru jauh dari nilai-nilai normatif yang selama ini dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pergaulan remaja adalah 1. Mampu mengontrol dan membawa diri dalam situasi. 2. Mencari teman yang baik. 3. Dapat memotivasi untuk mengembangkan potensi diri untuk mencapai prestasi. 4. Membuat kematangan diri sehingga memiliki kemampuan dan modal yang cukup untuk masa depan. 5. Tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas. Dengan akhir presentasi kelompok 2, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.